Aduh, batuk mana meling kayak iya ya, aduh jan. Panasnya jan. Orang patut ke panasnya. Sore udan maning lah. Ping maning lagi ya. Duh, ngomong gedenya apa ya? Pribadi ngomongnya. Kayak kia kocok-kocok. Ngomong apa ke ya? Apa ke primen? Dengan apa ya? Ya wis para dulur-dulur kabeh ning ngendi bae ya ki. Mbok ning anan Surabaya ning kabeh seluruh Indonesia apa bae sukune, apa bae agawane sih mending Rika kabeh ki dulure nyong kabeh ya. Nyong kepengen Rika ki bahasane waras, brigas, barang akas. Pokoknya wis akas barangnya. Terus beras akeh wis pokok akeh lah pokoknya. Sing waras-waras sing genah kaya gue ya. Aja sing mumet-mumet. Sing mumet-mumet ora kepenak. Pada bae karo wong ngapak ora ngapak ya ora kepenak. Ayo kowe oh ya lah. Jadi ngapak kumaha aing mah ya. Lieur aing sudah ge bisa dah. Wis naon bae kumaha bae bahasana manung beuti mah lah. Untuk para pejuang anxiety psikosomat disorder nggak usah khawatir. Lawan asam lambungnya, lawan anxiety-nya, lawan mentalnya, psikosomatisnya, disordernya, panik apa hipokondrianya, lawan dengan cara celewelewel. Tuh, 190 teman-teman. Itu paling tinggi kata dokter. Tinggi itu saya tensi. Kenapa? Nah, tapi setelah 1 jam ataupun 1 jam lebih teman-teman, itu tensi akan normal lagi, stabil lagi teman-teman. Terus seperti itu. Paniknya itu semuanya kalau ditensi pasti naik teman-teman. Tapi kalau kita nih orang normal tunggu 2-3 jam. Punya rasa cemas lagi, abaikan teman-teman. Apalagi takut dengan ditensi begini. Wajar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh pertama sehat, jauh pertama bangkit, jauh pertama semangat, jauh pertama fresh lagi, bertambah sehat dan sembuh total. Amin saya doakan teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Alhamdulillah insyaallah teman-teman. Saya doakan teman-teman yang hari ini teman-teman lagi merasakan puluhan sensasi yang lagi sedang gundah gulana, sedang meratapi yang kurang ceria. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman jauh pertama sehat, jauh pertama sembuh sampai benar-benar total. Mudah-mudahan dengan adanya video-video saya, adanya channel saya itu teman-teman menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh pertama fresh, jauh pertama baik, jauh pertama semangat lagi insyaallah. Apalagi sampai benar-benar sembuh total. Amin. Saya doakan amin Allahumma amin. Ya paling tidaknya ada video saya, ada channel saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan puluhan sensasi yang sedang galau gitu ya. Padahal nggak usah digalauin, tenang aja teman-teman. Insya Allah teman-teman akan sembuh total, bakal pulih lagi teman-teman, tenang. Yang untuk penderita, khususnya untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik disorder teman-teman, pasti teman-teman akan sembuh lagi, pasti akan sehat lagi, pasti akan bangkit lagi teman-teman. Nah, cara cepat untuk sehat maka tanamkan tanamkan metode-metode saya di dalam video-video saya sudah share ya metode-metodenya apa saja. Terus bagaimana awal-awalnya, nah itu udah saya share teman-teman. Jadi teman-teman boleh dilihat video-video saya sebelum-sebelumnya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini teman-teman ya, untuk video kali ini, itu kenapa sih orang yang mempunyai anxiety, psikosomatis disorder teman-teman ya, selalu takut dengan yang namanya tensi, dengan yang namanya alat selain tensi itu yang alat cek darah itu cek gula, cek kolesterol, cek darah itu kenapa rata-rata dia takut teman-teman. Nah karena ada yang request ya, sesuai dengan baik saya akan jelaskan teman-teman requestan tersebut. Kenapa ya Kang saya itu selalu takut dengan tensi, entah itu tensi rendah, entah itu tensi tinggi, entah itu dikatakan gula rendah ataupun gulanya tinggi. Pokoknya lebih takut dengan pada alat tensi, lebih takut lagi dengan alat-alat yang buat cek gula itu apa namanya saya lupa lagi teman-teman ya. Nah baik teman-teman, saya akan jelaskan semuanya kenapa sababnya, apa sababnya bisa takut. Itulah orang-orang rata-rata nih orang-orang yang untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita ke sana untuk menjelaskannya sesuai teman-teman ya, sebelum sampai ke sana teman-teman jangan di-skip dulu video-video saya, tonton sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman tahu cara menanggulanginya nantinya untuk ketika kita rasa takutnya ada, ketika rasa cemasnya ada teman-teman insyaallah. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya jauh bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah bisa berkembang dengan baik teman-teman, itu juga udah menjadikan motivasi untuk saya untuk terus bikin video-video seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ataupun hipokondriasis teman-teman.
Baik teman-teman, sekali lagi di sini teman-teman, saya bukan ahli kedokteran. Saya juga bukan dokter, saya bukan ahli terapi, apalagi obat-obatan, apalagi herbal. Bukan teman-teman, saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan teman-teman. Itu saja teman-teman. Jadi baik teman-teman, langsung saja teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang tuh rata-rata pada takut dengan tensi? Contoh teman-teman ya, saya itu dulu teman-teman, saya paling takut yang namanya gulanya rendah teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah, padahal waktu saya awal-awal pertama kali itu teman-teman masuk puskesmas di tensi itu, tensinya 190. Waduh, 190 teman-teman. Itu paling tinggi kata dokter. Tinggi itu saya di tensi. Kenapa? Nah, tapi setelah 1 jam ataupun 1 jam lebih teman-teman, itu tensi akan normal lagi, stabil lagi teman-teman. Terus seperti itu. Ketika paniknya datang lagi, ya saya kan bolak-balik dulu kan, bolak-balik rumah sakit, paniknya datang lagi, cemasnya ada lagi. Itu saya datang lagi, tensi lagi. Pak, Bapak tensinya tinggi nih Pak. Ya udah tunggu 1 sampai 2 jam. Sampai istirahat, tunggu 1 sampai 2 jam. Ya itu dikatakan normal lagi teman-teman. Nah, sekalipun saya dirawat, itu emang agak rendah, naik, itu wajar teman-teman. Jadi itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Nih teman-teman nggak perlu takut teman-teman. Ketika Kang, kenapa ya saya ketika di tensi kok selalu naik tensinya, selalu tinggi. Begini brother, tensi tinggi itu wajar. Kenapa? Karena kita keadaan lagi panik, karena kita keadaan lagi cemas, apalagi kita stres. Orang yang stres, orang yang dikatakan banyak beban, punya banyak pikiran, pola pikirnya terlalu membelit-belit banget lah pola pikirnya. Terus juga ada cemasnya, ada khawatirnya, ada takutnya. Wah, panik attack-nya ada. Ketika di tensi pasti naik teman-teman, rata-rata pasti naik. Tapi teman-teman ya, orang yang nggak punya hipertensi, ditunggu 1 sampai 2 jam, dia akan stabil normal. Itu kenapa? Berarti bagus. Dan itu semua orang ya, orang normal pun teman-teman ya, ketika kita ada paniknya, ada khawatirnya, ada takutnya, ada cemasnya ya, ada paniknya, itu semuanya kalau di tensi pasti naik teman-teman. Tapi kalau kita nih orang normal, tunggu 2 sampai 3 jam. Itu akan stabil, gak ada apa-apa, akan stabil lagi. Bila mana pikiran kita sudah fresh. Itu. Nah, beda orang yang punya hipertensi. Ketika dia naik, dia tinggi tensinya, mau 3 jam, mau 4 jam sampai 5 jam, dia tekan tinggi terus. Kecuali dia minum obat yang untuk penurun darah tinggi gitu, menurun tensinya. Itu yang orang-orang hipertensi. Tapi kalau misalnya enggak, itu jangan khawatir teman-teman. Orang jangan dikait-kaitkan, takut gini, takut apa? Orang senormal-normalnya, orang cemas pun juga, dia kalau di tensi, yang namanya panik, yang namanya cemas, itu pasti tinggi, pasti. Jangankan kita, bocah aja kalau dia udah ketakutan, di tensi aja pasti tinggi teman-teman. Kenapa? Daya detak jantungnya juga, dia pompanya juga kerjanya lebih keras, lebih kencang. Wajar kalau tensinya tinggi, jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, itu wajar. Kenapa? Saya itu bisa bicara seperti ini menurut dokter. Ada dokter saya begitu, itu wajar, nggak apa-apa, didiemin aja, udah minum air hangat, tenang, santai, dites lagi, dicek lagi, ditensi lagi, normal teman-teman, normal. Jadi bahasanya nggak usah perlu takut, jadi teman-teman nggak usah takut. Aduh, ini takutnya begini, dah di situ. Oke? Jadi teman-teman nggak usah takut lagi, boleh ya? Nah, jadi untuk teman-teman ya, para asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, ketika teman-teman takut dengan tensi yang tinggi, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena nggak ada yang perlu dicemaskan. Semakin tinggi, semakin cemas, semakin ego kita, semakin emosinya semakin merontak-rontak, terus sampai pikirannya udah kemana-mana, paniknya udah nggak bisa dijaga. Akhirnya kenapa? Ketika di tensi pasti tinggi, pasti itu siapapun itu. Walaupun orang sehat, orang normal, ketika dia panik, apalagi dia ada stresnya, pasti tinggi teman-teman, tinggi. Tapi setinggi-tingginya tensi, itu tidak berbahaya. Bagi orang normal nggak bahaya. Begitu, udah nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Nah, satu di situ. Yang kedua teman-teman, takut dengan alat apa? Untuk pengecek darah. Cek darah itu dalam artikan ada yang cek gula, ya cek yang di lupa, saya lupa teman-teman. Ya tulis di kolom komentar saja lah, saya lupa benar-benar itu, padahal saya sering itu. Nah terus untuk mengecek gula, kolesterol dan sebagainya itu pengeceknya. Nah setelah itu teman-teman, pada waktu itu ya teman-teman, gula darah saya, kenapa saya selalu lemes? Nah
Ini kembali lagi nih orang-orang yang dikatakan suka keliengan teman-teman ya, yang suka keliengan itu kembali lagi perlu dikatakan kenapa ya? Kalau saya pribadi dulu itu saya selalu cek gula darah teman-teman. Kenapa? Karena kurangnya gula darah pun juga itu bisa terjadi keliengan teman-teman, keliengan begitu. Nah saya cek gula darah kok lemes, kok piar-piaran, kok begini rasanya ke lunglai gitu, lunglai, pahlai, pokoknya lunglai lah pokoknya, lunglai lah pokoknya, udah nggak enak banget dah pokoknya. Anak basang lunglai lah, buhau lah, hang siom yang silas, pokoknya mau sin kayak hamsyong lah pokoknya. Nah itu yang saya dulu itu apa namanya lunglai apalah, lunglai sih bahasa apa? Lunglai. Jadi begitu teman-teman. Nah dari bahasanya lunglai lagi lah. Dari bahasanya tadi teman-teman yang dikatakan saya lunglai, saya dikatakan kurang semangat, saya dicek gula. Nah pada waktu itu kita dirawat terakhir saya pada waktu itu di Jawa Tengah. Saya dicek ternyata gula saya kurang 1, kalau tidak salah 69 atau 79, 69 pada waktu itu. Nah padahal kurang 1 doang, akhirnya dicek, aduh ini kurang. Nah saya ditambahin glukosa, udah nggak usah panik, itu nggak apa-apa gitu, minum teh manis hangat aja ya stabil lagi, makan stabil, terus minum teh manis hangat, terus makan lagi, itu stabil lagi, normal teman-teman, normal. Dan saya pun pernah gula saya naik ketika pulang dari rumah sakit karena saya ketakutan daripada kurang gula. Saya minum teh manis terus aja beberapa hari, dicek daya gulanya itu 200 berapa? 239 gulanya, gila. Waduh, jangan diabetes. Waduh, padahal kalau diabetes, aduh ngeri banget deh pokoknya, ngeri. Kalau diabetes nggak masalah ya. Diabetes ini mah, gila sih, bilang lu gua nggak punya pabriknya kok masa diabetes, enak baik ya. Nah di situ saya takut juga. Ternyata kata dokternya, nggak usah khawatir, kamu tuh kurang gula, nggak usah khawatir. Gulanya kamu tinggi, gak usah khawatir. Kalau kamu insulinnya normal, itu akan kembali 2 jam, akan stabil lagi. Oh, pokoknya. Nah, baru saya di situ. Oh iya, nggak pernah panik lagi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik lagi. Cuman, nah gini teman-teman, saya takut. Aduh, ketika beberapa hari, beberapa minggu itu, tuh kok lemas lagi, kok gini lagi. Gara-gara itu ada orang ya dikatakan yang berbicara tentang kurangnya gula ataupun gulanya tinggi dan sebagainya, itu saya ngedengar merekam dan saya ketakutan pada waktu itu. Nah pada waktu itu saya teman-teman saya panik, takut, aduh ini jangan-jangan saya gulanya kurang nih, jangan-jangan saya gini-gini, pikiran saya pingsan, aduh ini nanti begini, pikiran begitu aja. Ayo kita cek gula. Anak-anak saya minta sama keluarga cepat bikinin air manis, teh manis dan sebagainya. Waduh, saking paniknya seperti itu teman-teman. Saya takut pokoknya takut. Jadi kalau cek gula itu saya takut pada waktu, takut banget teman-teman. Karena apa? Pikiran saya kalau kurang gula nanti begini, nanti kalau kelebihan gula saya begitu, nanti begini begitu, punya duit utuh, begini punya duit utuh, begitu aja. Jadi khawatir teman-teman, jadi takut. Nah di situ teman-teman, akhirnya untuk teman-teman ya, saya itu ketika kapan gua nih berani lagi. Kenapa? Padahal semua saya minta perjelasan lagi dari dokter. Saya datang lagi ke dokter, saya ngomong begini dok, saya takut begini. Udah, kalau kamu insulinnya normal, dan dilihat sebuah cek hasil darahnya, kamu stabil, kamu normal, nggak perlu takut walaupun gulanya kelebihan, walaupun kurang. Dengan sendirinya, kamu cukup nih. Baik teman-teman ya, yang masih keliengan teman-teman ya, coba teman-teman ya, banyakin asupan makanannya, terus teh manis hangat tuh, walaupun sehari 2 kali itu teman, pagi sama sore itu diminum. Untuk apa? Biar nambah tenaga teman-teman, biar kita tuh ada tenaga, biar nggak keliengan, biar nggak pusing, biar nggak lunglai, pohlai, pahyau, nah kayak begitu pokoknya. Udah, nggak usah khawatir, nggak usah takut, pokoknya jos banget. Ngelawan, jangankan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, udah itu mah nggak usah pikirin. Apalagi masalahnya ala tensi, takut tensi tinggi, takut gula rendah lah, celewel-lewel lo lewatin saja wes, nggak usah khawatir gitu teman-teman. Jadi bahasanya teman-teman ya, teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu cemas, nggak perlu maksudnya, pokoknya udah cekin aja. Takut masalah tensinya tinggi, takut masalah takut. Nah
saya berbicara lagi. Pada waktu itu saya coba teman-teman begini. Dari alat-alat tensi, saya memang takut pada awalnya. Yang kedua, saya itu takut daripada untuk cek alat kolesterol. Nah, kolesterol nih. Tadi alat gula darah, teman. Kolesterol, alatnya sama sih teman-teman, hanya beda chipnya doang. Nah, pada waktu itu teman-teman, saya ini suka menegang leher saya. Suka menegang, suka sakit gini, badan pada saya semua, ini semua serba sakit. Nah, saya berbicara sama orang yang dua-duanya kena kolesterol, teman-teman. Ini ada ceritanya, ada suami istri yang kena kolesterol. Nah, saya makan di situ, saya cerita di situ, ya. Dia bercerita tentang kolesterol. Akhirnya saya diponis sama tuh orang. Wah, jangan-jangan jenengan kolesterol nih, jangan-jangan tinggi gini. Aduh, gini, amit-amit deh, gini. Waduh, itu saya langsung kepikiran. Dan sumpah, teman-teman, demi Allah pada waktu itu saya memang takut. Saya diem aja habis makan tuh, gak mau ngerokok, diem aja. Saya langsung kenceng leher saya tuh, kenceng banget. Aduh, jangan-jangan nih begini, jangan-jangan nih. Waduh, saya selalu seperti itu. Akhirnya saya nggak lama, namun di situ pamitan saya. Pamitan bukannya pulang, pergi ke tempat cek. Tuh orang-orang anestesi itu. Orang-orang anestesi itu, aduh, kita tuh dibegoin sama pola pikir, teman-teman. Ini orang-orang anestesi itu begitu. Jadi seolah-olah mereka cerita tentang masalah penyakit, cerita orang yang meninggal. Seolah-olah kita punya momen, punya apa namanya? Dikatakan punya skenario sendiri. Seolah-olah kita tuh, waduh, jangan-jangan kita nih, jangan-jangan begini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman di situ, akhirnya saya pulang dari situ, saya langsung cek. Dicek pada waktu itu tensinya saya normal. Terus juga kolesterolnya saya 140 sekian. Normal. Loh, kenapa bisa begitu? Saya langsung tanya lagi ke dokternya yang biasa kenalan saya. Begitu. Dok, nih, begini, Dok. Ceritanya begini, bla bla, saya ceritain tuh. Saya begini, ketemu orangnya begini. Dokter kan tahu kalau saya punya anxiety pada waktu itu. Udah anxiety, psikosomatis, disorder, hipokondria lagi pada waktu itu. Ya, dokternya bilang ketawa, udah sini duduk. Walaupun pasiennya dia lagi banyak karena dia tahu udah apa namanya, udah bestie. Nah, di situ saya ngobrol. Nah, sambil ngopi, teman-teman, itu wajar. Kalau otot menegang bukan berarti kolesterol. Untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ketika persendiannya sakit, ketika lehernya dikatakan dia masih menegang, kepalanya pujongan, itu bukan dari penyakit, bukan dari kolesterol, bukan daripada asam urat, bukan dari depresi, bukan. Itu semua dari pola pikir. Dan saya dikasih tahu, pusatnya semua organ tubuh itu dikendalikan oleh pola pikir kita, teman-teman. Nah, kuncinya untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatic disorder, teman-teman, yaitu bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir. Kita takut alat tensi, kita takut tensi tinggi, takut tensi rendah, takut gula rendah, takut gula tinggi, takut kolesterol dan sebagainya. Nggak usah, kita itu normal, friend, normal, bro, kita itu normal, 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 gak usah takutin. Nggak ada yang perlu dicemaskan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita dikhawatirkan itu satu, apa? Mafifulus bahwa mampus itu. Nah, gimana coba? Udah badan ringsak, pikiran orang genah, kemana-mana, bahasa pikiran kita udah ada demam-mambra. Nah, udah demam-mambra, kita pikiran orang genah. Amsyong mafifulus bahwa mampus primen, kijal. Primen Rika, piwe, angel. Jadi bahasanya iya, badan udah nggak enak, bawaannya seperti ini. Ya Allah, udah nggak happy, nggak seneng, nggak bahagia, kurang ceria, nggak punya duit. Aduh, keluarga berantakan. Ini sih bagaimana hidup ya, kayak aduh, udah paling parah. Nah, di situ teman-teman bahasanya, teman-teman ya. Sekarang waktunya teman-teman tuh bangkit. Waktunya teman-teman itu untuk semangat. Ya, walaupun pikiran banyak, di happy-happyin aja. Happy, don't worry, be happy. Terus aja pokoknya. Jangan khawatir, senang, bahagia. Jangan lupa bahagia, teman-teman. Jangan lupa untuk bahagia. Pokoknya setiap hari harus selalu bahagia dan harus semangat. Apapun, punya duit, nggak punya duit, yang penting seneng. Kalau bahasa Inggrisnya the bongbong. Nah, itu penting, teman-teman. Bahasa the bongbong itu penting, alias bahagia. Itu harus, teman-teman. Jadi contoh begini, teman-teman ya. Saya pun memang sulit, teman-teman. Nggak seperti ini langsung, waduh bahagia, seneng, ngomong enak, ngoceh, kata-kata. Orang kayak ora. Nggak kayak begini, nggak. Saya pun seperti itu. Awalnya saya bertahap belajar saya.
saya belajar, saya coba. Tapi saya tetap tanamkan namanya olahraga pagi, jalan kaki, lari-lari kecil terus ya. Tapi nggak ngerti, memang benar kata dokter. Jadi teman-teman harus percaya apapun kata dokter, karena mereka sekolahnya mahal dan perlu kita percaya dan masih percaya. Kenapa seperti itu? Kata dokter mengatakan, Pak, kalau olahraga pagi seperti jalan kaki saja, walaupun sederhana, itu bisa menimbulkan hormon bahagia. Anda percaya atau tidak percaya, saksikan dan rasakan, nikmati selama 2 minggu berturut-turut. Saya coba memaksakan. Nah, itu motivasi teman-teman. Saya coba jalan kaki sehari biasa aja, 2 hari biasa aja, 3 hari ada kemudian, kok iya ya beda ya, 4 hari, 5 hari sampai belum 2 minggu tuh saya udah menemukan kebahagiaan. Oh iya ya, gak ngerti nih pikiran kita, hati kita tuh kayak senang aja. Makanya saya sudah 1 tahun lebih teman-teman, saya fully nggak ada sensasi sama sekali, nggak ada 1 tahun lebih, hampir 2 tahunnya, hampir 2 tahunan lah, nggak ada sensasi loh. Iya ya, oh nggak ngerti, senang aja, semangat aja, bahagia aja, nggak ngerti teman-teman. Jadi seolah-olah nggak ditunggu sembuh itu, saya nggak tunggu, biarin cuek aja, bodo amat. Yang penting sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan, alhamdulillah nggak pernah ninggalin namanya olahraga pagi, terus juga lari pagi ataupun jalan kaki itu setiap pagi pasti teman-teman. Dan kenapa kalau ditinggal 1 hari juga tuh kayak sayang, kenapa? Karena buat saya itu sangat bahagia, seneng, hormon, bener tuh hormon bahagia itu membentuk hormon bahagia itu, masya Allah, itu teman-teman sangat luar biasa. Nah, orang-orang yang punya panik, ya panic attack teman-teman ya, ketika dirinya panik, waduh, jantung gua kenapa lagi nih berdebar nih, waduh kelengannya aneh nih, waduh dada gua selekit lagi. Nah, orang yang panik attacknya berlebihan itu teman-teman, itu biasanya ada namanya adrenalin. Adrenalin tuh kalau nggak salah adrenalin ya, kalau nggak salah nih ya teman-teman, adrenalin tuh jadi kayak power tambahan. Makanya selemas-lemasnya orang yang punya panic attack, walaupun dikatakan dirinya pusing, walaupun dia nggak punya tenaga, walaupun lunglai, palai ataupun apalah gitu teman-teman, diam aja. Ketika paniknya datang, dia langsung tiba-tiba brung, stamina bertambah. Kenapa? Karena itu hormon adrenalinnya itu teman-teman, langsung. Nah, rata-rata orang panik itu, orang cemas, orang takut, orang panik, rata-rata yang namanya kita lagi diam-diam tiba-tiba muncul memedi alias jemboris ya, apalagi kuntilanak datang, itu kita lari, wow, larinya sekarat kadal. Melayunya sekarat kadal. Nah, lari dia sekecil-kecilnya. Kenapa? Padahal dia ini nggak ada tenaga, seperti kayak kita ngeliat anjing galak lah. Ketika dikejar anjing galak, padahal kita lagi buat lari pagi aja malas ya. Ketika ada anjing galak ngejar, dia tiba-tiba lari kencang banget. Itu namanya hormon adrenalin teman-teman. Jadi membantu teman-teman. Nah, yang punya anxiety psikosomatis disorder itu kadang-kadang hormon adrenalin tidak stabil. Nah, makanya diadakan kayak seperti olahraga pagi, lari, jalan-jalan, ataupun jalan-jalan pagi lah, terus kalau nggak lari-lari kecil teman-teman, itu sangat membantu teman-teman. Karena orang yang mempunyai cemas yang berlebihan itu hormon adrenalinnya itu sangat-sangat powernya sangat-sangat masya Allah. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman nih jangan sampai teman-teman punya rasa takut lagi, punya khawatir lagi, punya rasa cemas lagi. Abaikan teman-teman. Apalagi takut dengan ditensi begini, wajar aja teman-teman, nggak usah takut. Kalau makanya teman-temannya, apapun lah makanannya terserah teman-teman lah ya. Kalau saya sih jujur saya nggak pernah dipantang teman, nggak pernah memantang makanan, hanya tolak ukurnya saja. Yang penting kita, apalagi awal-awal pemulihan, yang penting jangan sampai lapar teman-teman, jangan sampai mau makan jangan nunggu lapar, nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Yang penting apa? Yang penting sering, walaupun dikit-dikit, yang penting sering, itu saja teman-teman. Jadi teman-teman sekarang nih nggak usah perlu takut lagi tensi tinggi, nggak usah berpikir yang tidak. Kadang-kadang nih teman-teman yang stres, yang dikatakan yang mempunyai anxiety psikosomatis disorder karena pernah pertama kali kita dirawat, bahasanya wah tensinya tinggi. Nah, terus ada rekaman orang-orang dikatakan lu gara-gara tensinya tinggi begini bla bla dan sebagainya. Akhirnya momen-momen itu selalu direkam oleh otak kita. Aduh, saya takut tinggi, darahnya takut begini. Nah, abaikan. Orang anxiety psikosomatis itu kalau tinggi tensinya itu wajar teman-teman, karena kita lagi tegang, lagi cemas, lagi panik. Jadi nggak usah khawatir yang tidak. Jangan berpikir yang belum pasti teman-teman, nggak usah khawatir. Pokoknya teman-teman, untuk para pejuang anxiety psikosomatis disorder nggak usah khawatir. Lawan asam lambungnya, lawan anxiety-nya, lawan mentalnya, psikosomatisnya, disordernya, panik apanya, hipokondrianya. Lawan dengan cara celewelewel. Wis, pokoknya ya gue celewelewel, gampang. Diabaikan pola pikirnya negatif, pikiran negatifnya abaikan saja. Gak usah panik, gak usah khawatir, pokoknya jalankan saja. Karena sekian bulan, sekian tahun
Ya, kita itu sudah merasakan hal tersebut. Kita kan dari tahun-tahun kemarin, bulan kemarin, rasanya sama dengan sekarang. Ya aman-aman aja. Artinya sekarang pengendaliannya ada di dalam kita, ada di dalam diri sendiri. Nggak usah khawatir lagi. Baik para pejuang, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas lagi. Semuanya bisa terlewati. Itu saja, insya Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila mana video-video saya bisa bermanfaat, tolong share kepada yang lain teman-teman, agar kita juga bisa membantu untuk teman-teman yang lain yang sedang merasakan gundah gulana, sedang merasakan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Karena posisi waktunya udah jam 8:30 ini, panas teman-teman. Waduh, batuk wani meling kayak ya, aduh jan. Panasnya jan. Ora patut ke panasnya. Sore udan maning lah. Kayak kok bengi nyorot camping maning lah ya. Tuh ngomong gedenya apa ya? Privasi ngomongnya. Kayak kia konco-konco. Sih, ngomong apa ke ya? Apa keprimen? Apa bae ya? Ya wis para dulur-dulur kabeh ning ngendi bae ya, kayak mbok ning anan Surabaya ning kabeh seluruh Indonesia, apa bae sukune, apa bae agawane, sing mending Rika kabeh ki dulure nyong kabeh ya. Nyong kepengen Rika ki bahasane waras, brigas, barang akas, pokoknya wis akas barangnya, terus beras akeh, wis pokoknya akeh lah pokoknya. Sing waras-waras sing genah kaya gue ya, aja sing mumet-mumet, sing mumet-mumet ora kepenak, pada bayar wong ngapak, orang ngapak ya ora kepenak, ayo gue oh ya lah, jadi ngapak kumaha aing mah ya. Lieur aing sudah ge bisa ada. Mesti naon bae kumaha bae bahasana mana buat mah lah. Nu penting mah salaraya batur-batur geus pada berbahagia. Bunga sadayana pokoknya masih meri pada bongbong. Sepeda enak ngomong muncrat jendeng. Ilah. Angel temen wis keringet ngutun bae cocok muncrat deh. Lah angel mendai lho. Wis kayak kowe bae ya batir-batir. Kayak kowe bae maksudnya begitu aja teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan video-video ini bisa jadi banyak manfaat, dan teman-teman yang mempunyai penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, apapun sensasinya, apapun bentuknya dan sebagaimana takut khawatirnya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi, nggak perlu cemas lagi, karena semuanya sesuatu apapun sensasinya tidak berbahaya, dan itu tidak mematikan, dan itu tidak berbahaya. Jadi aman dan aman, insya Allah aman. Nggak usah khawatir teman-teman. Para pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman kalian semua bakal sembuh total, bakal kembali normal lagi. Nggak perlu didoain juga akan sembuh total, apalagi dijalankan metode-metodenya. Nah, apalagi ditambah lagi doanya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih sembuh total. Dengan adanya video saya bisa membantu teman-teman dan bisa merasa terhibur insya Allah. Al-insanul makanul khotob wanisan. Saya manusia biasa, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanul makanul khotob wanisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf cilacap kawung anten bok menawa kulo salah ucap, nyuwun agung ing pangampunten. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.